Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 November 2021. Cara mengikuti Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita perhatikan dengan cermat akan ajaran Tuhan Yesus tentang kasih dan kita bandingkan dengan Injil hari ini, saudara, terlihat sekali bertolak belakang. Di satu sisi kita harus mengasihi terutama kepada kedua orang tua kita. Di sisi lain Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 24. Membenci di sini, saudara-saudara, berarti tindakan yang tidak memiliki kasih. Tapi Yesus sampaikan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya. Kenapa? Kenapa mau mengikuti Yesus? Kita diajak oleh Yesus sendiri. Yang mau datang kepada Yesus harus membenci mereka. Bukankah hal ini bertolak belakang akan ajaran Yesus tentang kasih, saudara? Kita tidak bisa hanya membaca satu ayat ini saja, tapi ada kelanjutan dari ayat ini yang saling berkaitan. Yesus di sini menyampaikan suatu perumpamaan seorang yang mendirikan menara tanpa anggaran biaya, dan juga berarti seorang raja yang hendak berperang tanpa memperhitungkan pasukannya dengan pasukan lawannya. Dari perumpamaan ini, saudara-saudara, Yesus mau menyampaikan kepada kita semua, saya dan saudara, untuk mengikuti Yesus. Untuk mengikuti Yesus, saudara-saudara, bukanlah hal yang sepele. Untuk menjadi seorang Kristen itu bukanlah hanya untuk ikut-ikutan saja, tetapi harus menjadi pengikut berasal dari kata ikut itu. Maka kita harus siap untuk maju ke depan dengan mempercayakan diri kita kepada yang kita ikuti tanpa ragu dan dengan tulus, saudara, menuruti perintah dan teladan yang ada di depan kita. Mengikuti Yesus, saudara-saudara, berarti harus menjadi muridnya, siap untuk diajar, dibimbing, diarahkan oleh guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mengikuti Yesus harus dapat memikul salibnya, saudara, dapat menyangkal diri. Mengikutinya harus meninggalkan apa yang ada padanya, bahkan keluarga sekalipun, dan harus siap memikul salib. Injil hari ini, saudara-saudara, mengatakannya membenci. Kata membenci yang dimaksud di sini bukanlah seperti yang kita pahami secara umum, tetapi tidak mengacuhkan. Dan Yesus pun sampaikan ini karena budaya dan sikap-sikap orang di zaman waktu itu, saudara. Untuk saat ini, saudara, mungkin tepat untuk saudara-saudara kita di mana dari keluarga yang belum percaya Yesus, namun dia mau mengikuti Yesus, saudara. Dia harus siap dikucilkan oleh keluarga maupun komunitasnya, saudara. Nah, bagaimana dengan kita yang berasal dari keluarga Kristen, saudara, yang telah percaya Yesus dari kecil, saudara? Apakah kita juga harus membenci mereka? Membenci bagi kita ini adalah kita siap untuk dapat dikatakan oleh kerabat-kerabat kita bahwa kita tidak gaul, atau kita siap untuk diejek.
untuk dilecehkan, bahkan siap untuk direndahkan ketika memiliki komitmen untuk tidak ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Kita siap, saudara. Harus siap. Atau bisa juga kita siap menjadi pejabat miskin karena kita tidak mau untuk korupsi. Atau kita siap meninggalkan kekasih atau pacar kita yang harus meninggalkan iman kita kepada Yesus. Renungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa janganlah mau menjadi pengikut Yesus yang asal-asalan, saudara. Namun kita berusaha untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita harus dapat menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Kita pun diingatkan untuk dapat menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen KTP. Yang siap memikul salib dan menyangkal diri kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca, merenungkan ayat-ayat kitab suci, kita tidak bisa memotong per ayat saja, tetapi kita harus memahami ayat per ayat, karena ini berkaitan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mengikuti Yesus, kita harus mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.